Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan agama tentang toleransi kerukunan umat beragama di Kampung Pulau Gelis dengan dosen Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SA, MM, MHUM, kelas MJ 301, Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Anggota kelompok 7 yakni Andri Setiawan, Risa Arifiana Agustina, Dwi Citra Aisyah, David Hartono, Nesti Stianingsi, Taufik Iskandar, Delia Korlena Kontesa, Ludmila Adriani Sudewo, Naufal Abdul Aziz, dan juga Alfredo Simanjuntak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ludmila akan memaparkan tentang latar belakang. Kebersamaan dalam keberagaman menjadi kunci utama menjaga harmoni di Indonesia. Negara yang kaya raya akan keberagaman latar belakang yang melekat dalam diri setiap warga negara. Salah satu tantangan yang muncul secara signifikan yakni adanya perbedaan dalam kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara. Di samping itu, era globalisasi membuat pengaruh luar dan modernisasi semakin merajalela. Untuk menghentikan dari adanya perpecahan antara warga negara dalam suatu negara, perlu adanya sebuah ideologi dasar bagi setiap warga negara dalam berkehidupan dalam bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah konsep dalam memandang sebuah perbedaan dan sebuah pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Konsep Pancasila, terutama dalam sila ketiga, memiliki peran kunci dalam membimbing dan menuntun kesadaran warga negara akan persatuan di atas perbedaan agama. Pentingnya merawat dan menjaga keharmonisan dalam perbedaan beragama ditunjukkan dalam sebuah kasus di Kampung Pulau Gelis sebagai salah satu contoh positif dalam menjaga keharmonisan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak dapat terbantahkan sebagai sebuah semangat dan dalam mendorong penerapan konsep Pancasila sebagai pedoman dalam hidup bertoleransi di dunia yang modern saat ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dibuat sebuah rumusan masalah, yakni yang pertama, mengapa intoleransi di Indonesia masih terjadi? Yang kedua, apa yang membuat intoleransi begitu penting untuk diatasi? Yang ketiga, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai toleransi ke dalam sebuah masyarakat? Yang keempat, apa manfaat dari penerapan nilai-nilai toleransi ke dalam sebuah kehidupan bermasyarakat? Selanjutnya ada hasil penelitian. Setelah melakukan kajian secara teoritis pada Kampung Pulau Gelis, mendapatkan beberapa hasil yang mempengaruhi keberhasilan suatu konsep toleransi dapat diterapkan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik terhadap sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan konsep toleransi dalam beragama di lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu konsep toleransi untuk diterapkan dalam masyarakat yakni yang pertama, penerapan konsep Pancasila sebagai filsafat kehidupan masyarakat yang baik. Yang kedua, tokoh masyarakat yang ada memiliki sebuah jiwa kebersamaan yang tinggi dan mengerti dengan baik arti kebersamaan dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah dalam mewadahi pertukaran pikiran antara warga dan antar tokoh agama dalam konteks persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir ada kesadaran warga negara dalam mencermati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Abdul Aziz dan saya akan membacakan pembahasan 1. Dalam upaya menjaga harmonisasi nasional, kebersamaan dalam keberagaman menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi kenyataan atas perbedaan yang dimiliki terhadap orang lain, terutama dalam kondisi dunia yang dipengaruhi oleh globalisasi ditambahnya minim angka kesadaran yang akan kebersamaan perlu menjadi sebuah poin masalah yang perlu dihadapi dengan serius. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya sebuah contoh dari masyarakat akan keberhasilannya dalam menanamkan konsep toleransi di kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh kesuksesan dalam menerapkan nilai toleransi yakni masyarakat Kampung Pulau Gelis yang terletak di Bogor. Kampung Pulau Gelis sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu kampung dengan penerapan toleransi dengan sangat baik. Seperti itu. Pembahasan pertama, untuk lebih jauh lagi dalam melihat bagaimana nilai-nilai toleransi itu diterapkan pada Kampung Pulau Gelis,
menjadi salah satu contoh konkret bagaimana keberagaman keyakinan dapat hidup bersama secara harmonis. Melihat hal tersebut membuat kita dapat memahami betapa pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Pembahasan kedua. Melalui kajian dari kehidupan masyarakat Kampung Pulau Gelis terlihat bahwa masyarakat di kampung tersebut lebih menonjolkan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan keyakinan. Hal ini tergambar dari adanya toleransi antara 3 agama yaitu Islam, Kristen, dan Buddha dalam melakukan aktivitas kebersamaan seperti diadakannya kegiatan bakti sosial, adanya kegiatan buka puasa bersama, hingga diperbolehkannya masyarakat beragama Muslim dalam melakukan sholat di dalam kelenteng. Aktivitas tersebut menjadi contoh penting tentang bagaimana masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan penuh penghargaan dan saling membantu dalam menjaga kehidupan yang harmonis. Pembahasan kedua, melihat aktivitas toleransi yang ditunjukkan masyarakat Kampung Pulau Gelis memberikan sebuah contoh yang baik dalam melakukan penerapan konsep nilai-nilai toleransi yang diterapkan menjadi hal penting dan dapat ditiru dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penerapan konsep toleransi dalam bermasyarakat yang penuh perbedaan. Kronologi susunan tersebut dimulai dari tokoh masyarakat di Kampung Pulau Gelis yang membuat sebuah aturan tertulis terhadap penerapan toleransi dan hukuman bagi para kaum intoleran. Lalu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah setempat dengan mengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kebersamaan. Kemudian tidak ketinggalan pula dukungan dari warga sendiri menerapkan nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedomannya melalui kegiatan gotong royong, kegiatan lintas agama melalui para tokoh agama dan terbentuknya sebuah FKUB di daerah tersebut. Pembahasan 3. Dalam kronologi tersebut, pemerintah berfungsi sebagai sebuah pendorong dalam mewadahi dari adanya program kebersamaan. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai sebuah tuntunan dan contoh yang perlu diteladani oleh masyarakatnya, dan FKUB sebagai sebuah jembatan dan penghubung dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama, sehingga dari fungsi yang dilakukan ini dapat menjadi sebuah monitoring dari penerapan nilai-nilai toleransi yang diterapkan di Kampung Pulau Gelis itu sendiri. Berdasarkan kronologi yang ada pada masyarakat Kampung Pulau Gelis, ini bertujuan agar dapat diterapkan pada daerah lain untuk memberikan pengaruh positif terhadap penerapan konsep-konsep toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kolaborasi antar tokoh masyarakat, pemerintah, dan masyarakat akan memberikan dorongan bagi warganya untuk dapat mengerti arti dari konsep Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan dan secara tidak langsung akan menciptakan harmonisasi dan toleransi yang tinggi dalam penerapannya. Dampak yang sudah didapatkan oleh Kampung Pulau Gelis ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan rujukan dalam penerapan konsep-konsep toleransi, yakni nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di daerah lain. Kesimpulan dari serangkaian pembahasan yang ada memberikan sebuah kesimpulan bahwa sikap toleransi antar umat beragama menegaskan perlunya prinsip Pancasila sebagai konsep utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam melaksanakan penerapan toleransi dalam masyarakat yang berbeda keyakinan memiliki beberapa hambatan, mulai dari fanatisme yang tinggi terhadap suatu agama, masyarakat yang ingin menang sendiri, hingga minimnya literasi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya sebuah rujukan untuk dijadikan contoh, yakni penerapan konsep toleransi di Kampung Pulau Gelis. Penerapan yang dilakukan oleh segenap masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, FKUB, dan dalam mewadahi dialog antar umat beragama hingga pemerintah sebagai pendorong dari adanya program kebersamaan menjadi hal yang penting dalam melakukan penerapan konsep Pancasila sebagai sebuah nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Diharapkan dari contoh kasus tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengamalkan toleransi antar umat beragama di daerah lain untuk menjaga keberlanjutan persatuan Indonesia. Rekomendasi umum yakni peningkatan pengembangan pendidikan Pancasila di kehidupan masyarakat, mengadakan sebuah program dialog lintas agama di lingkungan masyarakat, dan meningkatkan promosi kebersamaan melalui berbagai kegiatan. Rekomendasi khusus yakni menyelenggarakan program pertukaran budaya antar kelompok masyarakat daerah yang berbeda, melibatkan tokoh-tokoh agama dan budayawan setempat dalam menyampaikan materi pentingnya toleransi dalam bermasyarakat.
dan mendorong program kebermasyarakatan yang mengarah kepada perkembangan toleransi suatu daerah. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih.